Kalau yang kalian pikirin pasar itu ada di video tadi, sebenarnya pasar itu mempunyai arti a collections of buyers, di mana ada sekumpulan pembeli atau konsumen. Nah, konsumen sendiri itu dibagi menjadi dua, ada pembeli potensial atau pembeli yang berpotensi, yaitu orang yang melihat 2 kali baru beli, dan yang kedua itu ada pembeli aktual, orang yang melihat langsung membeli. Selain pasar, ada juga yang disebut dengan pemasaran. Apa sih pemasaran itu? Pemasaran merupakan suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk mengelola hubungan dengan cara yang menguntungkan. Nilai yang dimaksud berarti manfaat yang kita berikan kepada pelanggan. Nah, kalau tadi kita bahas pemasaran, selanjutnya kita bahas mengenai manajemen pemasaran. Apa sih manajemen pemasaran itu? Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Setelah membahas pasar, pemasaran, dan manajemen pemasaran, kita akan membahas pemasaran sosial. Pemasaran sosial. Apa sih pemasaran sosial itu? Pemasaran sosial merupakan proses kemasyarakatan di mana individu atau kelompok memperoleh keinginan dan kebutuhan mereka dengan menciptakan dan menawarkan serta menjual barang dan jasa kepada pelanggan. Pemasaran memiliki banyak aktivitas, bukan hanya menjual. Pemasaran juga membuat, menawarkan, mempromosikan, menetapkan harga, mengemas, dan ada juga survei. Misalnya kita tuh mengukur seberapa puas konsumen terhadap produk kita. Pemasaran tidak hanya memasarkan barang dan jasa, banyak yang bisa dipasarkan. Misalnya event, contohnya kita mengadakan konser. Experience atau pengalaman, contohnya wahana rumah hantu. Persons, contohnya artis yang dikenalkan oleh agensi. Organisasi, contohnya menjual perusahaan atau toko. Place, contohnya kita menyewakan villa atau hotel. Bisa juga kita menjual properti ataupun informasi, misalnya memberi informasi lewat Instagram ataupun berita, dan kita juga bisa menyalurkan ide kita, misalnya dengan menjadi seorang konsultan. Untuk menjadi seorang pemasaran yang baik, tentunya kita harus memahami yang namanya konsep inti dari pemasaran, yang dimana konsep inti pemasaran itu sendiri dibagi menjadi 8 bagian. 8 bagian tersebut adalah kebutuhan yang bersifat dasar dan merupakan syarat hidup manusia. Lalu ada keinginan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, contohnya ingin membeli minuman. Dan terakhir ada permintaan, yaitu keinginan atas produk tertentu. Yang kedua ada pasar sasaran, yaitu target konsumen. Positioning, yaitu bagaimana produk kita tertanam dalam benak konsumen. Dan segmentasi yang merupakan langkah awal pembagian kelompok dalam konsumen tersebut. Lalu yang ketiga ada penawaran, menawarkan jasa, produk, informasi, dan pengalaman pada konsumen. Lalu ada merek yang merupakan identitas suatu produk. Dan yang keempat ada nilai yang memberikan sejumlah manfaat dan biaya yang dipersepsikan oleh pelanggan dan kepuasan yang mencerminkan nilai tentang produk tersebut. Lalu ada saluran pemasaran yang dibagi menjadi komunikasi, distribusi juga layanan, dan ada rantai pasokan yang merupakan saluran panjang antara pemasok, perusahaan, barang, jasa, dan juga konsumen. Yang ketujuh ada persaingan yang mencakup semua penawaran dan produk substitusi, dan yang terakhir ada lingkungan pemasaran. Jadi ekonomi itu sangat kompetitif. Semakin banyak pembeli rasional dengan banyak pilihan, maka perusahaan dapat meraih kemenangan dengan melakukan proses penghantaran nilai yang baik serta menyediakan dan mengkomunikasikan nilai yang unggul. Nah, dari proses penciptaan dan penghantaran nilai ini, yaitu ada 3. Yang pertama itu menentukan segmentasi atau kelas. Yang kedua itu menyediakan nilai atau manfaat dan mengkomunikasikan nilai. Nah, kompetensi inti dari nilai pelanggan itu ada 3. Yang pertama, produk tersebut harus memiliki keunggulan kompetitif
atau dapat berkontribusi besar pada perusahaan tersebut. Dan yang kedua itu bisa diterima di berbagai pasar. Yang ketiga itu sulit ditiru pesaing atau memiliki ciri khas sendiri produknya. Nah, jika kita dapat menemukan kompetensi inti, maka proses penghantaran nilai akan tersampaikan ke konsumen. Sales atau pemasaran yang baik diciptakan dari produk yang baik. Sales itu bagian dari marketing, tapi di dalam marketing itu tidak hanya sales. Marketing itu bukan hype and growth, bahkan yang lainnya. Tapi marketing itu dihasilkan dari produk yang baik. Setelah memiliki produk yang baik, kita melakukan segmentasi untuk siapa produk itu dibuat dan dipasarkan. Kita mau ya. Kan tadi video gak hidup biasa aja deh. Kenapa sekarang video hidup malah gak hidup? Halo guys, ini lagi di pantai Anyer. Lagi di Anyer. Delapan bagian tersebut adalah kebutuhan yang merupakan Untuk menjadi pemasaran yang baik, tentu saja. Lu nggak bakal ketawa. Ciko juga ya. Video coba. Jadi tahu ini HP-nya habis memori. Menawarkan, mempromosikan, mengemas, lupa. Lu itu udah baca, ini masih lupa. Enggak loh, banyak tuh kebanyakan gitu.